pemirsa di seluruh tanah air Indonesia ataupun di mana saja saat ini Anda berada. Kita dengan senang hati sekali dan penuh sukacita bertemu kembali dengan pelajaran pendalaman firman Tuhan yang mengenai roh nubuat. Kita akan bertemu pada saat ini yaitu dengan judul Nubuatan tentang perubahan hari Sabat ke Minggu. Baik, seperti biasa kita akan ditemani oleh narasumber kita yaitu Bapak Pendeta Ibu Tom. Shalom Pak. Shalom Bu. Sehat tadi Pak. Saya berkat Tuhan, terima kasih. Puji Tuhan. Baik Pak Pendeta, kita memasuki pada saat ini pelajaran kita yaitu judulnya Nubuatan tentang perubahan hari Sabat ke Minggu. Pertanyaan saya nih Pak yang menjadi pertanyaannya, mengapa kebanyakan orang sekarang ini di atas dunia kebanyakan memeliharakan hari Minggu bukan hari Sabat atau Sabtu? Apakah ada nubuatan tentang itu Pak? Ya Bu, ada nubuatannya. Memang sangat penting untuk kita ketahui bahwa sudah dinubuatkan lebih dahulu ribuan tahun yang lalu tentang akan ada satu kuasa yang merubah kesucian Sabat ke hari Minggu. Sudah ada dalam nubuatan. Itu makanya kita mau belajar nubuatan tentang perubahan hari itu. Iya. Jadi sudah tertulis ya Pak? Sudah ya? tertulis. Nah sekarang kita bisa dapat itu nubuatan di dalam buku Daniel 7. Kalau kita baca Daniel 7 itu, kita baca Bu pelan-pelan mulai ayat yang pertama sampai 25. Kita akan menemukan nanti ada kuasa yang dinubuatkan mengubah masa dan hukum. Silakan Bu. Oke, Daniel pelan-pelan. pasal 7 ya Pak ya? Ya. Pada tahun pertama pemerintahan Belshazzar, ya Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dituliskannya mimpi itu, dan inilah garis besarnya. Berkatalah Daniel demikian, pada malam hari aku mendapat penglihatan tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar, dan 4 binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Yang pertama rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia, dan kepadanya diberikan hati manusia. Yang kelima, dan tampak ada seekor binatang yang lain, yang kedua rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah, dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya di antara giginya. Dan demikianlah dikatakan kepadanya, ayo makanlah daging banyak-banyak. Kemudian aku melihat tampak seekor binatang yang lain, rupanya seperti macan tutul. Ada 4 sayap burung pada punggungnya. Lagi pula binatang itu berkepala 4 dan kepadanya diberikan kekuasaan. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu tampak seekor binatang yang keempat, yang menakutkan dan mendahsyatkan, dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi. Ia melahap dan meremukkannya, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda. Ya sampai situ Bu. Jadi di sini Tuhan memberikan mimpi kepada Nabi Daniel. Itu terjadi pada tahun pertama pemerintahan Belshazzar, Raja Babel. Dan mimpi itu dijelaskan. Pertama-tama Daniel melihat ada 4 binatang yang besar keluar dari laut yang sedang bergelora. Binatang yang pertama itu seperti seekor singa, tetapi singa itu mempunyai sayap burung Raja Wali. Ya. Binatang yang kedua itu dikatakan adalah seekor binatang lain yang kedua itu seperti beruang, dan pada mulutnya beruang ini ada 3 rusuk.
dan dikatakan makanlah banyak-banyak daging. Ya. Itu kemudian Daniel melihat binatang yang ketiga. Binatang yang ketiga itu seperti macam tutul. Tetapi macam tutul itu mempunyai 4 sayap burung pada punggungnya, 4 sayap. Dan juga binatang ini mempunyai kepala 4 dan diberikan kepadanya kekuasaan. Kemudian binatang yang keempat ini binatang yang sangat dahsyat, binatang yang aneh karena giginya dari besi. Dia melahap, meremukkan, dan yang sisa diinjak-injak dengan kakinya. Binatang ini sangat berbeda dengan yang lain karena binatang ini mempunyai 10 tanduk. Nah, ini binatang keempat itu. Itulah mimpi itu. Nah, sekarang sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut. Dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Ya, sampai situ, Bu. Jadi binatang yang keempat ini, yang sangat kuat ini, dia mempunyai 10 tanduk. Daniel memperhatikan 10 tanduk itu, tumbuh satu tanduk kecil di tengah-tengahnya, satu tanduk kecil, dan sementara dia tumbuh, 3 tanduk tercabut. 3 tanduk tercabut, tumbuh satu tanduk kecil ini, dan anehnya tanduk ini punya apa? Ada mata, dikatakan seperti mata manusia, ada mata tanduk itu, dan ada mulut, dan dikatakan mulutnya itu apa? Menyombong. Ngomongnya nyombong itu seperti disebut menyombong, merasa dia sama dengan Tuhan. Itu kesombongannya itu. Kemudian bagaimana selanjutnya? Ayat 9. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan, dan dibukalah kitab-kitab. Ya, jadi setelah Daniel melihat ke-10 tanduk, muncul satu tanduk kecil, ada mata, ada mulut yang menyombong. Kemudian datang penglihatan tahta-tahta, dan duduklah yang lanjut usia. Dibukalah kitab-kitab, dibukalah pengadilan. Jadi ada pengadilan. Setelah penglihatan tanduk ini berganti, ada kelihatan satu pengadilan, dan yang mengadili itu adalah dia yang lanjut usia. Jadi ada waktu pengadilan. Nah, sekarang bagaimana penjelasannya, Bu? Penjelasan selanjutnya ayat yang ke-16. Daniel 7 ayat yang ke-16. Lalu kudekati salah seorang dari mereka yang berdiri di sana, dan kuminta penjelasan tentang semuanya itu. Maka berkatalah ia kepadaku, dan diberitahukannya lah kepadaku maknanya. Binatang-binatang besar yang 4 ekor itu ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Sesudah itu orang-orang kudus milik yang maha tinggi akan menerima pemerintahan, dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya. Ya, sampai situ, Bu. Dijelaskan arti daripada apa? Binatang itu. Dikatakan binatang-binatang besar yang 4 ekor itu ialah 4 raja akan muncul, bergonta-ganti
mulai dari yang pertama sampai keempat. Dan yang keempat itu mempunyai 10 tanduk. Muncul satu tanduk kecil, tercabut 3. Setelah keempat binatang itu, dikatakan sesudah itu duduklah yang maha tinggi, membuka kitab-kitab. Sesudah itu diserahkanlah kerajaan kepada orang-orang kudus. Nah, ini urutannya, Bu. Ini urutannya. Jadi kembali kepada sejarah. Setelah kerajaan Babylon itu, muncul lagi 3 kerajaan berikutnya. Sekarang penjelasan lagi. Ayat 19. Ayat yang ke-19. Lalu aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang yang keempat itu, yang berbeda dengan segala binatang yang lain, yang sangat menakutkan dengan gigi besinya dan kuku tembaganya, yang melahap dan meremukkan dan menginjak-injak sisanya dengan kakinya. Dan tentang ke-10 tanduk yang ada pada kepalanya, dan tentang tanduk yang lain, yakni tanduk yang mempunyai mata dan yang mempunyai mulut yang menyombong, yang tumbuh sehingga patahlah 3 tanduk, dan yang lebih besar rupanya dari tanduk-tanduk yang lain. Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus. Ya, dia minta penjelasan tentang binatang keempat itu. Karena binatang keempat itu sangat aneh dan beda dengan binatang-binatang yang lain. Dan dikatakan 20 tadi tentang ke-10 tanduk yang ada pada kepalanya, dan tentang tanduk yang lain, yakni tanduk mempunyai mata, mempunyai mulut yang menyombong, yang tumbuh. Dia tumbuh sehingga patahlah 3 tanduk. Jadi dikatakan tercabut, ya. Sini jadi patah 3 tanduk. Dan tanduk kecil ini yang punya mata, punya mulut yang menyombong. Coba Ibu baca 21 kembali. Ayat 21. Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Nah, tanduk kecil ini yang punya mata ini, mulut menyombong, berperang memusuhi orang-orang kudus. Berhasil mengalahkan? Berhasil. Jadi tanduk kecil ini berhasil mengalahkan orang-orang kudus. Itu nubuatan, Bu, ya. Setelah dia mengalahkan orang-orang kudus, apa yang terjadi? Ayat 22. Ayat 22. Sampai yang lanjut usianya itu datang, dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi, yang waktunya datang, orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Maka demikianlah katanya, binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan, dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukkannya. Coba itu pembuatannya, ya. Jadi ini setelah tanduk kecil ini mengalahkan orang kudus, maka yang lanjut usianya itu datang, mendirikan keadilan di atas dunia ini, dan menyerahkan orang-orang kudus memegang pemerintahan. Ya, ini penting. Kemudian dikatakan kerajaan yang keempat itu, yang dilambangkan oleh binatang keempat itu, dikatakan menelan seluruh bumi dan menginjak-injaknya. Wah, luar biasa ini nubuatan ini. Kerajaan keempat ini. Ya. Kemudian ayat 24. Ayat 24, ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja. Dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja. Sampai situ. Ini dijelaskan, ya. Dari 10 tanduk itu muncul satu tanduk kecil, punya mata, punya mulut, dan dikatakan 3 raja diapain? Direndahkan. Dia muncul
merintahkan 3 raja. Jadi muncul satu tanduk, tercabut 3. Ini muncul satu raja, dikalahkan 3 raja lain. Ya. Dan kerajaan yang muncul ini dikatakan berbeda dengan raja-raja yang beda sekali. Tidak seperti kerajaan biasa gitu loh. Aneh ini. Nah, sekarang bagaimana tanduk kecil ini dijelaskan? Tanduk kecil ini apa yang dikerjakan sama dia? Ayat 25. Ayat 25, ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ya. Inilah nubuatan tentang tanduk kecil yang punya mata, punya mulut. Apa dikerjakan sama dia? Menentang yang maha tinggi, menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi, dan berusaha mengubah waktu dan hukum Tuhan. Kemudian mereka, siapa mereka ini? Siapa mereka? Orang-orang kudus akan diserahkan ke dalam tangannya, karena dia berperang dengan orang kudus dan dikalahkan orang kudus itu. Diserahkan orang-orang kudus ke tangan tanduk kecil. Berapa lama? Dikatakan berapa lama? Masa. Selama 1 masa dan 2 masa, 2 masa dan setengah masa. Diserahkan. Nah, diserahkan orang kudus, dikalahkan orang kudus, dianiaya orang kudus selama 1 masa, 2 masa, setengah masa. Jadi jumlah 1 tambah 2 tambah setengah, 3,5 masa. Masa nubuatan ini, Bu. Diserahkan Tuhan orang kudus ke dalam tangan tanduk kecil ini. Dianiaya mereka, dikalahkan mereka. Sesudah itu apa? Ayat 26. Ayat 26. Lalu majelis pengadilan akan duduk dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Maka pemerintahan, kekuasaan dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Sekianlah berita itu. Adapun aku Daniel, pikiran-pikiranku sangat menggelisahkan aku, sehingga aku menjadi pucat, dan aku menyimpan hal itu dalam ingatanku. Baik, Bu. Jadi sekarang itulah nubuatannya. Sekarang kita pergi kepada ahli sejarah yang mencatat sejarah bangkit dan runtuhnya kerajaan-kerajaan dunia itu. Baik Pak Pendeta, sebelum kita teruskan, ya, mungkinkah kita akan break dulu sebentar ya Pak ya. Baik para pemirsa yang kami kasihi dan mencintai, kita akan meneruskan pelajaran ini setelah yang satu ini. Baik para pemirsa yang kami kasihi dan mencintai, senang sekali kita berjumpa kembali dalam pelajaran kita mengenai roh nubuat ini. Dan tentu kita akan kembali kepada narasumber kita, yaitu Bapak Pendeta Bulto. Pak Pendeta, mungkin perlu dijelaskan sini Pak penjelasan mengenai sejarahnya Pak. Baik, Bu. Jadi nubuatan sudah diberitahukan di dalam buku Daniel tadi, yaitu 4 binatang besar muncul dari laut. Dan binatang itu dijelaskan adalah menggambarkan 4 kerajaan dunia. Nah, kita tidak bisa membantah bahwa setelah kerajaan Babel muncul kerajaan Medo-Parsi, kerajaan Greka, kerajaan Romawi. Tidak ada lagi kerajaan yang lain muncul, tapi kerajaan Romawi pecah menjadi 10 kerajaan. 10 kerajaan. Sekarang kita lihat perpecahan dari kerajaan Romawi itu ialah Jerman, Prancis, kemudian Swiss, kemudian ada Italia, kemudian ada Belgia, dan dikatakan
Dari perpecahan 10 kerajaan ini muncul satu kerajaan dan dikalahkan 3 raja. Itu kita baca tadi ayat 24 ya Bu. Ya. Sesudah mereka muncul seorang raja. Raja ini berbeda dengan raja-raja dahulu. Ya. Dan ia merendahkan 3 raja. Ya. Itu ayat 24. Ya. Sejarah mencatat kerajaan dari yang 10 ini hilang 3, muncul 1. Sejarah mencatat munculnya kerajaan Vatikan yang dihalang-halangi oleh kerajaan Vandal, Ostrogoth dan Heruli. Akhirnya ketiga negara itu pun lenyap, dikalahkan. Barulah berdiri Vatikan dengan jaya. Dan Vatikan ini digambarkan tanduk kecil itu Bu, punya mata, punya mulut. Dikatakan oleh kita, dia sangat berbeda dengan kerajaan-kerajaan ini. Kenapa berbeda? Karena Vatikan itu. Ya. Mana rakyatnya? Negaranya di mana? Ya, Jadi negara agama. Ya. Rakyat Vatikan itu seluruh manusia yang beragama Katolik di dunia ini, itulah rakyatnya. Dan Paus sendiri adalah rajanya, pemimpin. Jadi inilah nubuatan mengenai tanduk kecil yang muncul setelah mengalahkan 3 kerajaan lain. Dan secara mencatat itu sudah terjadi. Dan di dunia ini satu-satunya negara agama ialah Katolik itu. Dan Paus menjadi kepala negara. Dan seluruh manusia yang beragama Katolik menjadi rakyat daripada kerajaan Vatikan ini. Itu makanya nubuatan mengatakan Daniel 7:24, kerajaan itu berbeda dengan semua kerajaan di bumi. Itu dari buku, tolong Ibu baca ayat 24. Daniel 7 ayat 24. Ya. Ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja. Dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja. Berbeda dan merendahkan 3 raja. Jadi sejarah mencatat Vandal, Ostrogoth dan Heruli dikalahkan sama dia. Akhirnya muncullah Vatikan dengan berjaya. Jadi ini Bu sejarah. Dan sejarah ini kita lihat dalam nubuatan Daniel 7:25. Tolong membaca Daniel 7:25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Banyak orang beranggapan bahwa Yesus Kristuslah yang mengubah hari Sabat ke hari Minggu. Banyak orang menduga itu. Padahal Yesus dengan tegas berkata dalam Injil Matius 5 ayat 7. Apa kata Yesus tentang hukum 10 itu? Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Sebab dalam Yakobus 2:10, apa dikatakan Yakobus 2:10? Yakobus 2 ayat 10 ya Pak ya. Yakobus 2 ayat 10 dikatakan, yaitu sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Ya. Jadi hukum 10 itu satu pun tidak boleh diapa? Tidak dirubah. Karena melanggar satu, melanggar semua. Melanggar semua. Termasuk hukum keempat, hukum hari Sabat. Ya. Tapi Pak, sekarang pertanyaan gini Pak. Jadi siapakah yang mengaku telah mengubah atau memindahkan hari kudus itu dari hari Sabtu ke hari Minggu Pak? Ya. Jadi begini Bu, kalau kita teliti dengan baik-baik, banyak orang berkata bahwa Yesus telah bangkit dari kubur pada hari Minggu pagi. Jadi hari Minggu adalah hari kemenangan. Yang itu patut dirayakan. Jadi hari Sabat diganti dengan hari Minggu.
karena Yesus bangkit pada hari Minggu. Jadi hari kemenangan. Tetapi apakah ada perintah di Alkitab mengatakan setelah Yesus bangkit naik ke surga, jadi hari Sabat, hari Sabtu diganti jadi hari Minggu? Ternyata tidak ada, Bu. Sebab rasul-rasul setelah Yesus naik ke surga, rasul-rasul tetap pergi ke rumah ibadat. Kalau hari apa? Hari Sabat. Coba Ibu baca dalam Kisah 13 ke 13. Kisah 13 ayat 13. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Jadi tetap rasul-rasul itu pergi ke rumah ibadat. Hari apa? Hari Sabat. Waktu itu Yesus sudah naik ke surga. Jadi rasul itu tetap pelihara hari Sabat. Jadi tidak ada pergantian. Dan dijelaskan kembali dalam Kisah 17 ayat 2. Kisah 17 ayat 2. Kisah 17 ayat 2 bunyinya adalah: seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Jadi Rasul Paulus terus pergi ke rumah ibadat setiap hari Sabtu. Seperti biasanya, ya. Jadi biasa mereka ke rumah ibadat hari Sabtu. Jadi tidak ada perubahan karena hari Minggu Yesus bangkit jadi hari kemenangan, sehingga jadi diganti hari apa? Hari Sabat. Tidak ada itu. Jadi Pak, sekarang bagaimana perubahan hari Sabat ke Minggu itu Pak? Sehingga banyak orang melupakan hari Sabat dan menggantinya dengan hari Minggu. Jadi sejarah mencatat, Bu, sebetulnya perubahan kesucian Sabat ke hari Minggu itu terjadi secara perlahan-lahan, dan ternyata secara berlahan-lahan, dan ternyata akhirnya manusia ini melupakan Sabat, sehingga jadi hari Minggu lah yang dia utamakan. Begitu, Bu, ya. Jadi sekarang kita tanya, siapakah yang kira-kira berani mengaku bahwa kuasa dialah yang mengubah kesucian Sabat ke hari Minggu? Saya mencatat, Bu, ya, mencatat dan mempelajari buku Katekismus Katolik dikarang oleh Peter German dengan judul The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, ditulis 1946 halaman 50. Ditulis begini, Bu, ya. Question, pertanyaan, which is the Sabbath day? Hari apakah hari Sabat? Answer, Saturday is the Sabbath day. Hari Sabtu adalah hari Sabat. Question, pertanyaan, why do we observe Sunday instead of Saturday? Mengapa kita pelihara hari Minggu ganti hari Sabtu? Jawab, kita memelihara hari Minggu ganti hari Sabtu because the Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Karena gereja Katolik telah memindahkan kesucian hari Sabat ke hari Minggu. Jadi jelas kita melihat pengakuan gereja Katolik lah yang telah memindahkan kesucian. Dan boleh kita lihat di Katekismus Katolik bunyi 10 hukum. Bunyi 10 hukum yang ditulis oleh jari-jari Allah pada 2 lubang batu, diberikan kepada Musa di Bukit Sinai. Bunyi hukum gereja Katolik begini. Saya kutip dari The Convert's Catechism of Catholic Doctrine tahun 1946 halaman 17. Jadi kalau hukum orang Katolik begini, Bu. Hukum pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada ilah lain di hadapan. Hukum kedua, jangan kamu menyebut nama Tuhan yang sembarangan. Hukum ketiga, ingatlah kamu untuk sucikan Sabat. Yang pada seyoyogannya ini, kalau di dalam
Keluaran 20, Ya. hukum keempat itu ingat kamu sucikan Sabat. Di sini jadi hukum ketiga. Hukum keempat, hormatilah ibu bapamu. Hukum kelima, jangan membunuh. Hukum keenam, jangan berzina. Hukum ketujuh, jangan mencuri. Hukum kedelapan, jangan berdusta. Hukum kesembilan, jangan ingin akan bini sesamamu. Hukum ke-10, jangan ingin akan milik sesamamu. Jadi yang mana jadi hilang? Hukum kedua, jangan membuat patung dan menyembah patung. Itu sudah enggak ada. Jadi para pemirsa yang kami kasih, inilah perubahan hari Sabat ke hari Minggu atas pengakuan kekuasaan Gereja Katolik sendiri. Tetapi perlu para pemirsa kita baca satu ayat penting di dalam Matius 15 ayat 9. Matius 15 ayat 9. Matius 15 ayat 9. Matius 15 ayat 9. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi Yesus sendiri berkata, percuma beribadah kalau tidak mengikuti ajaran Kristus, ajaran Yesus Tuhan. Para pemirsa yang diberkati Tuhan, inilah sejarah perubahan kesucian Sabat ke hari Minggu, sehingga dunia sekarang, dunia kekristenan sudah merupakan hari Sabat dan membesarkan atau merayakan hari Minggu. Semoga pelajaran ini para pemirsa boleh kita simak dan kita mengikuti firman Tuhan, agar kita boleh menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Baik para pemirsa, kami kasih dan kami cintai, kami sangat senang sekali tentunya Anda ingin mengetahui lebih banyak kembali. Nanti kami akan memperlihatkan ayat-ayat yang Anda bisa baca kembali dan membuka firman Tuhan kembali di rumah dan kawan-kawan, sahabat atau dalam keluarga. Biarlah kita menurut apa yang Tuhan katakan, bukan manusia yang katakan. Dan biarlah semua ini menjadi pegangan kita. Semakin kita mengetahui, semakin kita lebih dekat dengan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Baik Pak Pendeta, sebelum kita menutup, seperti biasa kita akan doakan mereka. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan Halik semesta alam, Engkaulah pencipta kami, manusia ini. Dan Tuhan meminta kami harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap nyawa kami. Tuhan tolong kami supaya tetap setia kepada Tuhan, mengikuti perintah-perintah Tuhan, dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Dan akhirnya Tuhan akan menolong kami menjadi orang yang setia dan jujur terhadap Tuhan hari kami. Tolonglah kami supaya ibadah kami jangan percuma, tetapi kami boleh mengikuti semua ajaran Tuhan saja. Tuhan, terima kasih atas nubuatan besar yang Engkau telah berikan kepada kami. Supaya kami melihat bagaimana Allah yang Maha Tahu telah memberitahukan ribuan tahun yang lalu akan peristiwa-peristiwa yang akan menimpa kerajaan dunia, bahkan apa yang akan terjadi tentang firman Tuhan ini. Tuhan di surga, hanya dengan pertolongan Tuhan kami boleh tegak berdiri untuk berani mengikuti perintah dan nasihat. Biarlah Tuhan memberkati semua para pemirsa yang sudah mempelajari dan mendengar akan firman yang indah, nubuatan besar ini, agar kami semua boleh menjadi pengikut Yesus Kristus yang sejati, menyucikan dan membesarkan hari Sabat Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan kami, terimalah kami, ampuni kami, dan biarlah Tuhan menolong kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami boleh menjadi pemenang melawan segala dosa dan kesalahan. Dekati negara kami juga Tuhan, kami boleh tinggal dalam satu negara yang terus bertambah maju, bertambah makmur, dan lebih sejahtera lagi, karena Tuhan telah memberkati para pemerintah kami. Dengarlah seruan kami Tuhan, terima kasih kami sudah berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami. Amin. Baik Pak Pemirsa, kita akan berjumpa kembali pada hari yang berikut, tentunya dengan judul yang berbeda. Shalom.